بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق بمن ألوذ به سواك عنده العالم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, bapak-bapak, para hujaj, para sepuh, wabil khusus DKM Masjid Jami Al-Hasanin, Khinal Aziz, Bapak Kiai Haji Daman Huri, serta jajarannya. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini merupakan pertemuan yang pertama untuk kita mengkaji suatu ilmu yang kebetulan pada malam hari ini saya diminta untuk membahas tentang babu al-udhiyah, bab yang membicarakan tentang kurban, yang saya ambil dalam kitab Fikih Kifayatul Akhir. Mohon maaf, jadi nggak ada yang megang kitab untuk sementara, nggak apa-apa, dengar aja dulu. Nanti untuk yang berikutnya mudah-mudahan nanti kita akan fotokopi atau kita perbanyak bab-bab yang akan kita baca nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Al-udhiyatu bitasydidil ya huwa ma yusbahu minan na'ami taqarruban ilallahi yawmal 'idi wa ayyamat tasyriqi wa yuqalu laha duhiyah wal aslu fiha qabla al-ijma' qawluhu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah al-ayah wa qawluhu subhanahu fasalli li rabbika wanhar alal masyhur wa ghairi dzalik. Fasal ini akan membicarakan atau membahas tentang al-udhiyah. Al-udhiyah itu artinya kurban. Jadi kan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Yang dimana dalam Idul Adha itu nanti kita akan dianjurkan untuk berkurban bagi yang mampu. Nah, agar ibadah kita kurban yang akan kita laksanakan atau kita yang belum mampu melaksanakan, paling tidak kita memiliki bekal, kita memiliki ilmu terhadap suatu ibadah yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena semakin kita mengetahui
ya ilmu terhadap suatu ibadah yang akan kita lakukan, maka di situ akan lebih apa? Memberikan manfaat ya dan juga kebaikan-kebaikan ya yang akan Allah berikan kepada kita ya. Jadi kadangkala mungkin ya di antara kita masih banyak yang mengatakan ya kalau Idul Adha itu paling korban ya, korban itu ya motong hewan gitu aja ya. Kalau gua punya duit gua korban, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu aja ya. Orang mengatakan ya ini kan sunnah-sunnah saja ya. Nah ini kita akan coba seperti apa ya pengertian kurban yang sebenarnya ya, hukumnya bagaimana, apakah dia wajib atau sunnah ya, apakah diharuskan untuk semua kita untuk berkorban atau tidak ya. Nah kita lihat di sini. Baik. Al-udhiyatu sunnatun. Ya. Kurban itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Di kurban itu hukumnya sunnah. Ya. Akan tetapi sunnah yang di sini adalah sunnah muakkadah. Ya. Apa itu sunnah muakkadah? Ya, sunnah muakkadah itu para ulama memberikan penjelasan ya. Sunnah muakkadah artinya sunnah ya yang hukumnya itu mendekati wajib ya. Jadi ketika suatu amalan yang hukumnya ini adalah merupakan sunnah muakkadah ya, berarti itu satu amalan yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan ya dalam khususiyat ya yang namanya korban itu hukumnya wajib bagi Nabi ya. Akan tetapi untuk kita selaku umatnya hanya sekedar apa? Sunnah. Akan tetapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah ya, atau sunnah yang hukumnya mendekati kepada hukum wajib ya itu. Baik. Al-udhiyatu bitasydidil ya. Ya. Jadi kata atau kalimat udhiyah itu ya dibacanya ya dengan mentasydidkan huruf ya. Ya, jadi katanya al-udhiyah. Ya, jangan dibaca al-udhiyah, tapi al-udhiyah. Ya, ada apanya? Ada tasydidnya. Ya, itu. Apa itu maksudnya? Wa huwa ma yuzbahu bihi minan na'ami. Ya, hewan ya yang disembelih ya. Jadi udhiyah itu adalah hewan yang disembelih taqarruban ilallahi yauma idil wa ayyamit tasyrik. Ya, yang disembelih pada hari raya Id ya, atau Idul Adha pada tanggal berapa itu? 10 Zulhijjah wa ayyamit tasyrik dan juga hari tasyrik. Ya, berarti 10, 11, 12 dan 13. Tuh, ya. Apa fungsinya? Taqarruban ilallah. Ya, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kata kurban itu berasal dari kata taqarraba ya taqarrabu, taqarruban. Ya, artinya kalau istilah bahasa kita itu kurban artinya PDKT. Ya, pendekatan diri kita untuk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Jadi mengenai ya hewannya itu disembelihnya pada hari-hari yang sudah ditentukan mulai tanggal 10 selepas ya salat Idul Adha dan khatib 2 kali naik apa? Menyampaikan khutbahnya. Tuh, ya. Wa yuqalu laha dohiyah ya, makanya ya itu dikatakan atau diucapkan dengan kata dohiyah ya, artinya dohiyah artinya korban ya, sama korban tuh. Nah mana dalilnya? Wal aslu fiha qabla al ijma' qauluhu ta'ala. Ya, dalil yang menunjukkan ya hukum kurban itu ada dalam Al-Qur'an sebelum ijma' mengatakan, Allah katakan dalam Al-Qur'an wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah.
ya, wal budna, ya, dan kami berikan kepada kalian, kamu, siapa itu? Manusia, ya, al budna, apa itu budna? Unta, ya. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita tuh manusia berupa apa? Berupa unta, ya. Itu salah satu bukti apa? Min sya'airillah. Ya, adalah salah satu bukti daripada apa? Syiar-syiar Allah. Ya, maksudnya unta yang akan dijadikan kurban itu merupakan bentuk daripada apa? Syiar-syiar Allah. Ya. Nah, kita selaku orang-orang yang beriman, ketika kita akan menunjukkan kalau kita itu memiliki ketakwaan yang tinggi, ya, salah satu cirinya apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah kan begitu, ya. Dan barang siapa yang mengagungkan atau mensyiarkan, ya, ajaran atau agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, ya, sesungguhnya itu merupakan tanda atau bukti seseorang yang memiliki ketakwaan di mana? Di dalam hatinya. Ya. Jadi kalau orang ingin dikatakan takwa, ketika ada syiar-syiar Allah, maka dia berapa? Ya, berambisi untuk apa? Ikut serta mensyiarkan, ya. Jadi bukan hanya kurban banyak, ya, seperti acara-acara hari besar ini nih, momen yang paling tepat kita ini sekarang apa? Kurban. Ya udah, ya, kita syiarkan ajaran Allah itu, ya, itu tanda kalau bukti kita apa? Ya, punya ketakwaan dalam apa? Hati kita. Ya, jangan sampai kita orang Islam udah ngorban kagak, ya, nyumbang kagak, tenaganya kagak, pikirannya kagak, ngapain? Ngacak-ngacak sama saya. Ya, kerjaan nih ngacak-ngacak sini, payah nih Al Hasan ini korban gimana sih nggak pernah beres itu. Ada aja tuh, ya itu. Ya, nah ini nggak benar, ya. Lah kalau kita ingin menunjukkan bukti kita itu ada ketakwaan dalam hati kita, ya kita nggak mampu dalam bentuk materi, ya udah pikiran kita, ya pikiran kita nggak mampu untuk berpikir, tenaga kita, ya tenaga kita nggak punya, udah diem aja, ya diem aja ngeliatin aja dapat pahala ya kita, ya jangan apa gerecokin, ya jangan bikin gerecokin orang, jangan, ini jadi dosa tuh, ya kan kita ingin menunjukkan, ya syiar-syiar Allah itu minimal kita apa ikut bergembira, ya untuk apa membantu mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya baik. Dalam ayat yang lain, ya surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, ya fasalli kata Allah, maka salatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah, ya. Nah, ini satu bukti ataupun argumen, ya nanti ada penjelasannya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu afdolnya adalah kapan? Di hari yang pertama setelah kita sholat id, itu afdolnya kita apa? Melaksanakan penyembelihan hewan, ya tapi ini kan kita melihat waktu juga, ya apalagi kalau menurut hitungan hisab Idul Adha ini jatuh hari Jumat, ya kalau nggak salah, ya kalau orang kita kan hari Jumat waktunya pendek, padahal waktu sama aja 24 jam, ya nggak ada yang pendek nggak ada yang panjang, ya kenapa? Karena kita di pikiran kita, oh ntar ada sholat Jumat nih gitu, ya sehingga kita mengatakan dalam benak pikiran kita, ah pendek lah besok aja udah Sabtu, ya padahal sih nggak apa-apa, pagi kan kita selesai sholat id contohnya jam 8, ya 2 jam lah, nggak mesti semua, potong aja berapa ekor kayak dulu untuk mengambil apa fadilahnya, ya untuk mengambil keutamaannya, ya selebihnya nanti masih ada 3 hari lagi tuh, 11, 12 dan 13 tuh, ya itu untuk kita mencari apa keutamaan, ya dalam penyembelihan hewan kurban tuh, ya baik. Alal masyhur wa ghairi dzalik, ya nah ini
ya, argumen atau dalil yang masyhur, ya, wa ghairi dzalik, dan dalil-dalil yang lainnya, ya. Wa hiya sunnatun muakkadatun, ya, tuh. Hukum daripada, ya, kurban itu adalah apa? Sunnah muakkadah, ya. Wa syi'arun zahirun yanbaghi liman qadara 'alaiha an yuhafazu 'alaiha, ya, dan juga merupakan bentuk syiar-syiar yang nampak, ya, bagi siapa tuh? Bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, ya. Kudiro artinya yang mampu. Kalau nggak mampu masa mau dipaksain, kan jangan, ya. Kadang-kadang Ustaz, aneh mau korban, ngutang boleh gak? Ayo, boleh gak ngutang? Ya, ya nggak mampu, berarti kan jangan ngutang. Ya, kalau ente masih ngutang berarti termasuk dalam kategori nggak mampu. Ya, jangan dipaksain. Ya, itu. Jangan dipaksain. Orang ibadah apapun nggak boleh maksa-maksain. Ya, tuh. Kita paksain ada duit celengan. Ya, celengan pas 3,5 juta. Ya, dikorbanin pas lebaran, istrinya pulang sholat, anaknya pulang sholat nyari ketupat, mana nyari ketupat, kagak ada duit, habis buat gue kurban. Itu jangan juga, ya. Ini kan orang yang mampu, artinya punya kelebihan rezeki, ya. Kudiro itu artinya yang mampu, ya. Kalau nggak mampu jangan dipaksain, ya. Itu makanya tadi, kalau kita nggak mampu dalam bentuk materi, carilah amalan ibadah yang lainnya, pikiran kita, tenaga kita, ya. Itu apa yang kita bisa kerjain, ya, dalam hal kebaikan kerjain. Banyak jalan menuju surga, ya. Kalau jalan menuju Roma, Oma Irama itu lagunya, ya. Banyak jalan menuju surga, ya. Baik. Wa dzahaba Malik, ya, Imam Malik berpendapat, ya, ila wujubiha, bahwasanya korban itu hukumnya apa? Wajib, coba. Ya. Jadi Imam Malik ini berpendapat kalau korban itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Apa sih wajib? Ma yusabu bi fi'alihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Ya, perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan dapat apa? Dosa. Ya. Untung nggak wajib, Pak. Ya. Coba kalau wajib, ya kan, seperti pendapat Imam Malik, ya, itu dosa tiap tahun ini. Jual gerobak, ya, jual kuburan, ya, maaf, jual tanah, ya, banyak dosa, ya. Untungnya kita ala mazhab Imam Syafi'i, ya. Makanya kan Imam Syafi'i itu termasuk salah satu imam mazhab yang banyak memberikan apa, ya, kemudahan, ya, dan juga banyak ketolerannya itu. Dia mikirin pengikutnya, ya, karena dia tahu pengikutnya ada orang Cipuku, orang Pancoran itu, ya, nggak semuanya orang kaya kan begitu, ya. Itu ketentuan. Nah, Imam Syafi'i sudah berpikir jauh, ya, itu makanya diberikan banyak kemudahan, ya. Baik. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal mukim bil baladil al musir, ya. Dan Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwasanya korban itu wajib bagi al-mukim. Apa itu mukim? Orang yang menetap bil baladil musir, ya. Tuh, balad musir artinya negeri yang kaya, ya, daerah yang apa tuh? Kaya, yang banyak duit penghasilannya. Ya, kalau tadi Imam Abu Hanifah secara umum, ya, pokoknya wajib. Lo mau kaya, mau kagak, lo mau tinggal di negeri yang miskin, mau tinggal di negeri yang kaya, hukumnya wajib tuh kurban. Ya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah agak sedikit ringan. Wajibnya buat orang yang menetap di suatu daerah yang kaya, yang mampu juga. Ya, tuh. Jadi kalau kita gimana nih? Masuk gak ke dalam pendapat Imam Abu Hanifah ini? Masuk kan gitu ya? Negeri kita kaya, ya kan? Kaya itu, kaya akan hutang. Ya, baik. Wa hadzal ladzi yamliku nisaban. Ya, itu. Dan ketentuan ini, ya,
bagi siapa? Orang yang memang telah memiliki atau mencapai nisab. Ya, dan mencapai ketentuan memang dia itu harus mengeluarkan apa? Uangnya untuk diapain? Dikurbankan. Ya, itu. Wa da'wal wujub mamnu'atun bis sunnah asy-syarifah. Ya, bahwasanya perintah kurban yang mengatakan hukumnya wajib itu mamnu. Apa itu mamnu? Ya, menurut pendapat ini ya nggak pas lah. Ya, bukan yang diartikan nggak benar. Kalau nggak benar berarti nyalahin. Ya, kurang pas gitu. Kalau dikatakan hukumnya itu wajib, ya itu. Kenapa? Ya, di sini ada satu argumen ya ataupun dalil yang menjelaskan kalau kurban itu hukumnya bukan wajib tapi adalah sunnah. Mana itu? Fa fil Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam, dalam ya kitab Sunan Tirmidzi ya annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri, ya aku diperintahkan untuk berkurban, ya wa huwa sunnatun lakum, tuh ya, dan berkurban itu hukumnya sunnah bagi kalian, ya memang aku diperintahkan tapi Nabi katakan ya apa tadi, sunnatun lakum ay sunnatun li ummati, ya kurban itu hukumnya apa, sunnah untuk umatku, ya kalian itu maksudnya umat Nabi Muhammad, ya jadi apa, bukannya wajib tuh, ya tuh. Yang lain wa asraha min dzalik, ya ada yang lebih jelas lagi yang mengatakan ya tentang kurban itu bukan wajib. Maruya ad-Daruqutni, diriwayatkan dari Daruqutni, ya kutiba alayyan nahru, ya diwajibkan bagi aku untuk berkurban, wajib, ya buat siapa nih, buat Nabi Muhammad, ya kayak saya katakan memang banyak pengkhususan ibadah yang dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad itu hukumnya apa? Wajib, ya seperti sholat tahajud itu wajib bagi Nabi itu, ya khususiat, ya sholat duha, ya kan kita sholat tahajud wajib nggak? Hah? Wajib ya sunnah gitu, mungkin kita bilang mubah kali bukan sunnah, ya boleh-boleh aja dah, ya gue mau gue kerjain, kalau enggak ya gue enggak, itu mubah namanya kan, ya kalau sunnah kan masih ada keterpanggilan, ya itu kalau dia sunnah mengatakan sunnah tuh tahajud atau duha masih ada keterpanggilan, dia pengen ngapain, sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, tahajud minimal berapa, 2 rakaat, ya nggak usah 30 rakaat dah kebanyakan, ya kayak Imam Syafi'i sholat tahajud tiap hari 30 rakaat, ya kita mampu nggak Pak tahajud 30 rakaat sehari tiap malam? Jangan bilang enggak, insya Allah. Jangan menyerah sebelum berperang, ya insya Allah. Jangan bilang enggak, ya kayak emak-emak jangan enggak kan, ya enggak aja udah, ya insya Allah mampu, ya baik. Walaisa biwajibin alaikum, ya dan kurban itu hukumnya tidak wajib untuk kalian, ya tidak wajib berarti hukumnya apa ya? Sunnah, ya kalau kurban dikatakan wajib Nabi akan katakan kutiba alayya wa alaikum an-nahr, ya diwajibkan untukku dan untuk umatku apa, wajib untuk berkurban, tapi tidak kutiba alayyan nahr walaysa biwajibin alaikum, kata Nabi wajib hanya untuk diriku dan untuk umatku hukumnya apa, sunnah, ya alhamdulillah sunnah hukumnya itu, baik ya. Wa fi sahihin Muslim, ya dalam sahih Muslim min hadisi Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya dari hadis Ummu Salamah mudah-mudahan Allah meridainya, annahu alaihi salatu wassalam, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raaitum hilal dzulhijjah, ya
apabila salah sekalian ya melihat apa? Hilal ya atau bulan udah masuk bulan Zulhijjah ya wa arada ahadukum an yudaha ya salah seorang di antara kalian berniat untuk ngapain berkurban fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi ya fal yumsik di sini maksudnya jangan dipotong tuh rambut dan kukunya ya rambut kuku siapa awas jangan salah kitanya yang mau korban ya bukan rambut sama kuku hewan yang kita jangan potong orang masih banyak pak yang salah ngertiin lo mau korban tuh kukunya jangan dipotong katanya sang sayang katanya siapa yang potong kuku kambing kuku kebo ya siapa motong rambutnya bulu itu ya yang dimaksud adalah siapa si orang yang memang niat mau berkurban ya sampai kapan sampai itu hewan yang dia kurbankan si sembelih ya kenapa kok nggak boleh Ustaz apaan hubungannya rambut sama kuku ya kita yang korban nggak boleh potong dulu sebelum dia nanti akan menjadi apa saksi ya akan memberikan saksi itu rambut kita kuku kita dan lain sebagainya itu kalau kita adalah apa pencinta orang-orang yang selalu apa mengikuti sunnah Nabi dalamnya adalah kurban ya itu makanya jangan diapain jangan dipotong nih ya tuh sekarang baru tanggal berapa ya Dzulqa'dah ini tanggal berapa sekarang 21 22 21 ya Dzulqa'dah tinggal 10 hari lagi dah 9 hari lagi ya kalau memang niat korban nanti yang dipotong dulu sampai kapan sampai nanti itu kambing atau sapi diapain disembelih ya tuh baik wa qala al-hakim ya huwa ala syartil Bukhari ya dan berkata al-hakim ya ala syartil Bukhari dalam ya syarat sahih Bukhari wajhud dilalah minhu annahu ala tadhiyah alal iradah wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'n ya menurut Al-Hakim dalam Sahih Bukhari beliau katakan wajhud dilalah arti wajhud dilalah adalah maksud dari ya hadis-hadis yang disebutkan tadi ya annahu ya bahwasanya alaqat tadhiyah alal iradah ya dikaitkan kurban itu maksudnya alal iradah bagi yang ingin berkurban bukan wajib ya jadi kaitannya itu adalah bagi orang yang ingin kalau bagi orang yang ingin kan berarti enggak semua ya kalau itu wajib semua ya enggak ada pengecualian ya yang ingin pun di sini tadi dijelaskan liman kudiro ingin dan dia mampu ya saya yakin bapak-bapak semua yang hadir ini pengen kurban pengen nggak pengen kudiro atau enggak nah itu pertanyaannya ya bapak-bapak saya yakin pengen pergi haji semua pengen nggak pengen doang nabung kagak ya pengen semua saya yakin ya saya aja yang udah pergi berkali-kali masih pengen haji lagi ya tuh pengen tapi yang namanya kepengenan niat itu harus diiringi dengan apa ikhtiar usaha ya nabung sebulan 1 juta ya 3 bulan selesai ya jangan lama-lama kelamaan ntar ya, kalau kelamaan biasanya ntar ada aja tuh uang panasnya buat pakai ini pakai yang lah gitu ya tuh nabung ya jadi keinginan nggak ada yang nggak mau kurban ya makanya dikatakan oleh Al-Hakim di sini ya maksud dari hadis tadi adalah ya tentang orang yang mau berkurban wa ma huwa wajib laisa hadza sya'n ya kalau dikatakan wajib ini enggak ada urusannya di sini artinya enggak tepat dikatakan kalau kurban itu hukumnya wajib ya kurang pas kalau dikatakan kurban itu hukumnya apa wajib ya kata siapa Al-Hakim ya wal hadis al-warid bi wujubiha riwayatun majhul ya dan hadis yang digunakan ya
oleh pendapat-pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib, itu hadisnya perawinya majhul. Ya, apa itu majhul? Majhul artinya ya perawinya itu nggak dikenal. Majhul itu kan ada dua, ada majhul al-ain, ya majhul ain itu ada majhul ya nggak dikenal dalam kepribadiannya, ya ada lagi majhul asah. Ya, majhul arti yang nggak dikenal tentang apanya, ya keturunan siapa nih orang, nggak jelas begitu. Jadi ingat Pak, ini seorang perawi hadis sangat menentukan tentang kesohihan atau tidak sahihnya suatu hadis. Ya, itu ada satu hadis anfulan, 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 anfulan. Di situ ada saya contohnya tuh, ada Bukhari. Ketahuan kemarin saya lihat Bukhari makan di warteg sampai angkat kaki. Ya, itu orang yang melihat ya ada Bukhari situ hadisnya, udah nggak jadi sahih, turun derajatnya jadi apa? Apa? Dari sahih ke apa? Hasan. Ya, jadi Hasan. Ya, nah nanti datang ke Idaman Huri, naikin lagi ke Idaman Huri orangnya rajin ke masjid. Ya, tuh ahli kitab. Ya, suka ngajarin orang baca ini tuh. Ya, naik lagi jadi apa lagi? Sahih lagi. Bisa kayak gitu. Ya, nah kalau ada perawi yang majhul kayak saya itu yang nggak jelas, tadi makan di warteg, tadi ngerokok sambil jalan, tadi minum sambil berlari, ya, itu kan mengurangi apa? Ya, derajat suatu hadis. Ya, makanya kita Pak jadi orang soleh itu nggak gampang. Ya, kita menjadi orang alim, orang soleh, fil amal, fil wal qauli wal amal itu nggak gampang. Ya, dan kita juga melakukan sesuatu yang nggak pantas bukan karena nggak enak sama orang, bukan. Ya, karena Allah. Ya, di mana aja kita melakukan itu karena ada Allah, kita yakin. Ya, kalau kita masih ada hal mengatakan dalam hati kita, ah nih, Ustaz Manhuri nggak ngelihat jauh deh dari pengadegan, ya kan? Nggak ada kenal, nggak apa-apa, gue sikat aja nih. Nah, itu belum tuh. Ya, masih dipertanyakan tentang apa? Ketakwaan seseorang itu. Ya, makanya kan Nabi katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada dalam apa? Hati seseorang. Ya, bukan karena nggak enak. Ya, makanya Nabi tegaskan lagi, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di masjid, mau di pasar, mau di diskotik, mau di mana, mau jauh, mau dekat, mau orang kenal, orang nggak kenal. Takwa tetap kita. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi hadis yang digunakan atau dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan wajib itu perawinya majhul. Ya, artinya majhul enggak dikenal. Ya, tuh. Wa in sahha hamala 'alal istihbab jam'an bainal adillah. Ya, meskipun benar hadis itu, artinya hadisnya bisa dipertanggungjawabkan hamal 'alal istihbab, tidak menunjukkan hukumnya wajib, tapi apa? Istihbab, hanya sekedar sunnah saja. Ya, jadi kalau hadis kan Pak, ada hadis ada tiga kan. Ya, ada hadis mauquf, ada hadis marfu, ada hadis maudhu. Ya kan? Yang nggak boleh kita pakai hadis yang mana itu? Maudhu, hadis yang palsu. Ya, kalau palsu itu Pak kita pakai itu dosa. Ya, Nabi sudah ancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Ya, barang siapa yang sengaja-ngajak berbuat dusta, mengatakan sesuatu dari aku padahal bukan dari aku, falyatabawa maqadahu minan nar. Siap-siap aja tempatnya di mana? Dalam api neraka. Bisa tuh. Ya. Ya, tuh. Jadi apa? Ya, nggak bisa kita itu. Ya, jadi ketika kita itu ya memahami kalau memang hadis itu benar, kata pengarang kitab ini Imam Taqiyuddin, kalau memang benar tuh hadis yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan wajib, itu pun jam'an bainal adillah, hukumnya pun apa? Ya, sunnah ketika digabungkan hadis-hadis ataupun argumen yang mereka keluarkan. Ya, jadi bukan wajib, ya Pak. Tapi meskipun demikian, ini para imam meskipun beda pendapat mereka nggak marahan, ya nggak musuhan, ya. Kalau orang kita kan main kata-kataannya dikit, ngamuk lah tuh, ya jangan itu, ya mereka biasa itu. Iza arabta hadza, ya apabila kamu telah mengetahui masalah ini,
fattadhiyah sunnatun 'alal kifayah. Ya, bahwasanya hukum kurban itu sunnatun 'alal kifayah. Apa sunnah kifayah? Sunnah kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah juga. Ya, apa maksudnya itu? Idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kulli haqqus sunnah. Ya, apabila salah seorang di antara keluarga sudah melakukan ya kurban, maka keluarga yang lain jadi apa? Gugur. Ya, contohnya ini bapak punya keluarga. Ya, ini keluarga besar nih ya hitungannya ya. Anak, ada istri, ya, ada suami itu. Ya, nggak perlu semua. Ya, kalau udah satu melaksanakan, yang lain gugur. Tapi ingat, ya, walau tarokaha, ya, kalau semuanya ninggalin ahlal bait itu semua keluarga kurihalahum, ya, mereka semua akan dibenci oleh Allah. Ya, digedegin sama Allah. Ya, kenapa? Duit banyak, ATM gedor banyak, ya, tuh. Giliran suruh kurban pelit banget. Makanya Allah gedek, dasar lu pelit, kikir, kusiran, pantat kuning, tongkok dalam, semuanya tuh orang seperti itu. Ya, Allah demen nggak gitu? Nggak demen. Gedek banget Allah itu. Padahal harta yang Allah kasih kita kan sekedar apa itu? Titipan, amanah. Ya, yang ngasih amanah itu Allah. Ketika yang minta yang ngasih amanah kita kasih gak? Kita kasih. Pak, orang nitipin mobil sama kita. Itu yang punya mobil pergi haji. Ya, Bukhari ane titip mobil deh, mobil ane nih. Anak pergi haji, nitip. Begitu pulang dia minta, kita nggak kasih. Jangan, mobil aneh. Kira-kira ngamuk gak tuh orang? Bukan ngamuk lagi, goloknya ngomong. Gue titip lo akuin punya, lo enak banget lo. Ya, namanya amanah itu. Ya, jadi ketika kita titipin, sadar kalau itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuh. Wal mukhatab biha al-hur al-qadir. Ya, wal mukhatab, arti mukhatab itu adalah ya, orang yang diajak bicara ini maksudnya yang diajak bicara dalam hal masalah kurban ini adalah hukumnya bisa. Siapa? Biha al-hur al-qadir. Orang yang bebas dan dia juga mampu. Ya, bukan bebas doang tapi nggak mampu. Kita ini orang bebas semua nih, Pak. Ya, apakah kita semua mampu? Enggak. Ya. Tuh, jadi yang al-hur al-qadir itu, ya. Qala al-Mawardi, berkata Imam Mawardi, wal imam an yudahi anil muslimin min baitil mal. Seorang penguasa ya boleh mengorbankan atau berkorban ya untuk rakyatnya. Nah, biayanya itu uangnya dari mana? Min baitil mal. Ya, uang yang untuk korban itu diambil dari baitul mal. Ya, Pak. Kayak sini nih. Ya, orang-orang nih pancoran tentunya itu pengen kurban ya tapi orangnya susah semua ya rajanya nih bosnya ada bos yang kaya ini nih ya boleh gak ngorbanin boleh ya itu kalau dia seorang penguasa artinya orang diberikan amanah untuk apa untuk memimpin suatu ya masyarakat ya bukan sekedar kita bos doang ya kalau bos-bos aja mah nggak punya kewajiban itu ya kalau penguasa kan lain lagi itu ya wala yajuzu anil mayyit alal asah ya tidak boleh berkurban buat orang yang udah meninggal ya Sadaman Huri ane korban ya buat almarhum mendiang orang tua saya boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena korban ini hubungannya buat orang yang masih hidup ya orang udah meninggal dunia butuh pendekatan apa lagi nggak butuh lagi udah ya dia udah habis in qata'a amaluhu ya udah putus amalnya tuh ya dia nunggu dari kita bukan dia yang berbuat ya nah kalau dia itu kita selaku anak aneh korbanin 1 ekor sapi buat orang tua aneh bapak dan ibu aneh almarhum dan almarhumah nggak bisa kenapa korban itu hubungannya untuk siapa orang yang masih hidup ya tuh illa an yusobiha kecuali kalau nih orang yang
udah meninggal dunia, waktu dia belum meninggal pernah berwasiat, ya. Saya punya orang tua, Bukhari nanti kalau abek pendek umur, tolong ya, abek belum pernah korban, korbanin dah, ya. Apaan be? Sapi kambing semampu lo, ya. Itu namanya wasiat. Nah itu boleh, ya. Tapi kalau nggak nggak wasiat itu hukumnya tidak boleh, ya. Naam, tajuzu an-niyabah anhu. Ya, betul. Ya, dibolehkan sebagai an-niyabah. Artinya niyabah apa tuh? Ya, pengganti. Ya, mungkin sering kita bilang seteman beri aneh korban ya. Ya, yang pahalanya buat siapa? Orang tua kita. Itu udah boleh enggak apa-apa itu. Niyabah namanya itu. Ya, itu. Sebenarnya Pak kita nggak ngomong gitu Allah udah tahu. Ya, itu kan suatu apa sih tradisi di kita. Ya, Ustaz, anda nyumbang 1 juta nih, pahalanya tolong ya buat bulan banyak. Ya sebutin. Itu tradisi di kita kayak gitu tuh. Ya, kita nggak sebutin juga Allah sudah tahu apa yang terdetik dalam apa? Dalam hati kita, ya. Tuh. Baik. Fima ayyanahu binazar. Ya, ya, kecuali kalau digantikan dengan sesuatu yang hukum sifatnya apa? Nazar. Nah, ini lain lagi. Kalau nazar itu kurbannya bukan sunnah lagi tapi apa? Wajib. Ya, kalau nazar itu hukum kurbannya menjadi wajib. Bahkan orang kurban itu dalam hal nazar itu dagingnya nggak boleh kita makan. Yang bernazar, ya. Tapi kalau yang nggak nazar boleh, ya. Itu apa? Untuk masalah apa? Ya, nazarnya itu. Qabla mautihi, sebelum dia apa? Sebelum dia meninggal dunia. Emang dia udah nazar, laksanain. Ya, kenapa itu wasiat? Wasiat sifatnya wajib kalau memang masuk menurut syariat. Ya, tuh. Jadi dalam hal itu kan ya, Nabi pernah bilang kepada salah seorang sahabat kan yang datang dari Bani Salamah, ya. Tuh, adakah kewajiban yang bisa saya lakukan ketika orang tua saya sudah meninggal dunia? Nabi bilang bisa. Ya, tuh. Di antara itu apa itu? Nabi katakan wa infazu ahdihima. Ya, kita melaksanakan apa yang menjadi wasiat orang tua kita, ya. Maka kewajiban kita apa? Kita harus melaksanakan wallahu a'lam, ya, dan Allah lah yang Maha mengetahui, ya. Bapak-bapak, karena keterbatasan waktu, saya di sini sam'an wa ta'atan. Ya, saya dengar dan saya harus laksanakan. Ya, kata Kiai Damanhuri, pas azan berhenti Ustaz, berhenti saya. Ya, tuh. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan bisa kita amalkan dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan.